Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita PPDB dan juga permasalahannya. Nah, mungkin dari Pak Kastawi terlebih dahulu nih Pak, kelebihan dan juga kekurangan dari keempat jalur tersebut ya, jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua dari kacamata Bapak sendiri ya sebagai kepala sekolah seperti apa? Ya, kalau dari kacamata saya gitu kan, kelebihannya, kita anggap kelebihan lah ya. Kalau jalur zonasi itu kan seperti yang disampaikan tadi, mungkin ada pemerataan siswa gitu kan, siswa agar sekolah-sekolah yang kecil yang mungkin di daerah itu yang tadinya siswa kurang berminat untuk masuk di situ kan, karena sistem zonasi ini akhirnya siswa ini tidak bisa diterima di sekolah lain karena bukan siswa yang berprestasi, akhirnya masuk di situ. Artinya sudah ada kelebihannya di situ kan, di jalur itu gitu kan. Nah kemudian di sisi lain seperti di jalur perpindahan orang tua tadi, ya kalau untuk sekolah yang didatangi ya tentunya kelebihannya itu mereka mendapatkan jumlah siswa gitu, ya kan, keuntungannya di situ, berarti kelebihannya di situ, bagusnya gitu kan. Sama dengan halnya jalur prestasi tadi, jalur prestasi itu kan ya otomatis karena dibuka peluang jalur prestasi itu sampai 15% gitu kan, ya otomatis anak-anak yang berprestasi tadi mereka berlomba-lomba mendaftar di sekolah yang besar, yang mungkin fasilitas atau prasarana di sekolah itu lengkap gitu kan, agar mereka bisa menyalurkan bakat di situ, mengembangkan potensi mereka gitu kan, dibanding menggunakan jalur zonasi tadi gitu. Nah, kemudian jalur satu lagi jalur afirmasi tadi ya. Nah, kalau jalur afirmasi itu ya tentunya itu tadi kita sampaikan itu untuk anak-anak yang kurang mampu gitu kan. Nah pastinya ya buat anak-anak itu kita sangat terbantu di situ agar bisa melanjutkan pendidikan sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah kita, wajib belajar 12 tahun itu. Mungkin tanpa itu mereka sudah putus sekolah itu. Nah dari keempat itu berarti ada ya kelebihannya ada gitu kan. Terutama yang zonasi tadi. Mungkin dari segi ekonomi gitu, kalau kita bicara masalah ekonomi. Anak tadi mungkin sekolahnya tadinya seharusnya jauh, kalau pakai ini ya mungkin karena pakai jalur zonasi tadi ya mungkin mereka bisa jalan kaki ke sekolah sampai bisa lebih cepat, tidak terlalu butuh biaya gitu kan. Itu kelebihannya juga. Oke, kalau dari Bu Rida sendiri gimana Bu Rida? Kalau kita bicara kelebihan mungkin hampir sama dengan yang disampaikan Pak Kastawi tadi. Tentu masing-masing dari jalur itu mempunyai kelebihan ya. Jalur prestasi sama seperti yang disampaikan Bapak tadi, bahwa anak-anak yang berprestasi tentu bisa memilih sekolah-sekolah yang mereka inginkan untuk mengeluarkan atau untuk menjalurkan gitu bakat, minat dan mereka gitu kan. Jadi mereka bisa mendaftar ke sekolah-sekolah yang menurut mereka bagus untuk menyalurkan minat dan bakat mereka. Di samping itu kalau di akademik ya siswa-siswa yang pintar gitu yang berprestasi di kelas itu juga bisa memilih. Saya rasa bagus yang di jalur prestasi, banyak kelebihannya karena
kita tidak hanya melihat dari zonasi dan sebagainya, yang prestasi itu anak-anak berprestasi bisa masuk ke sekolah yang mereka mau, tentu saja dengan berdasarkan daya tampung tadi ya. Nah kemudian kalau jalur perpindahan orang tua itu juga mempermudah kan, perpindahan orang tua kan, ya sama kelebihannya sekolah itu mendapatkan siswa begitu kan, juga dari perpindahan orang tua tadi. Kemudian kalau dari afirmasi ya itu juga mempermudah anak-anak yang seharusnya bersekolah tapi mungkin tidak memiliki biaya begitu kan, jadi dipermudah untuk diterima dengan kartu KIP atau kartu KIS atau begitu ya Pak ya. Nah, ya gitu. Jadi hak mereka untuk sekolah terpenuhi begitu. Nah, kalau jalur zonasi itu pemerataan sekolah-sekolah. Jadi sekolah di area tersebut ya, jadi anak-anaknya ke sekolah situ semua. Jadi itu mempermudah juga kan, bisa berjalan kaki, tidak perlu mungkin naik kendaraan gitu, biaya mungkin kan. Jadi sekolah-sekolah juga terisi. Nah kalau kami di Benteng mungkin karena jarak per sekolah itu masih agak jauh-jauh Mbak, nah, jadi zonasi itu benar-benar berlaku di situ kan. Kan sekolahnya masih ya lumayan jauh-jauh jaraknya begitu. Iya, karena sebenarnya kalau saya lihat juga di beberapa berita yang sudah saya baca, kebanyakan sekarang itu, apalagi hari ini pun para wali murid mendatangi Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan menyatakan bahwa memang para anak-anak mereka ini ternyata tidak lolos nih jalur zonasi, padahal jarak rumah mereka itu dekat dengan sekolah. Berarti sebenarnya kalau Bapak sendiri melihat, apakah memang keempat jalur yang sudah disediakan dari pemerintah ini masih ada celah untuk tindak kecurangan seperti itu? Dari saya pribadi gitu kan, setiap aturan itu pasti ada celah gitu kan. Setiap aturan yang diberlakukan tentunya pasti ada celah di situ. Yang membuat celah itu ya oknum-oknum gitu kan. Kita nggak bisa bilang oknumnya siapa, mungkin dari pihak sekolah kalau memang tentang PPDB, atau bisa jadi dari orang tua sendiri. Terkadang misal kan, saya tidak bisa menunjukkan misal ada siswa atau orang tua ingin sekali menyekolahkan anak-anak di sekolah ini gitu kan, mungkin favorit lah bagi mereka gitu kan. Nah sementara di sini tidak bisa diterima dari segi zonasi, mungkin tidak masuk zonasi tadi. Prestasi anak ini tidak berprestasi, dari afirmasi anak ini kan tidak masuk, mungkin mampu orangnya kan. Dari segi perpindahan orang tua ya memang mereka tinggal di sekitaran itu, mau pindah kemana gitu kan. Nah di sini mungkin yang menjadi celah itu tadi, anak ibu orang tuanya tadi atau ibu ini tadi, bagaimanapun supaya anak saya bisa di sini. Inilah sebenarnya ruang, mereka lah yang sebenarnya yang membuka ruang itu gitu kan. Minta tolong dengan kepala sekolah mungkin di situ, atau dengan guru, atau dengan TO, atau dengan panitia di situ kan. Tolonglah anak saya masukkan di sini aja, cak mano caronyo. Kan seperti itu. Mungkin nanti saya kasih uang terima kasih saya atau bayar uang bangku. Terkadang bukan dari pihak sekolah yang membuat aturan itu, dari orang tua sendiri. Nah itu ya, ini kemungkinan terjadi, kemungkinan juga tidak. Dari hasil kacamata saya, pandangan saya seperti itu, dari permasalahan-permasalahan yang ada, terutama seperti yang di kota-kota besar seperti itu kan, mungkin termasuklah di kota Bengkulu gitu. Kalau kami di Bengkulu Tengah, sejauh ini saya tidak pernah mendengar ada permasalahan seperti itu. Nah, mengingat mungkin ya kuota hampir atau daya tampung dari setiap sekolah tadi sama-sama belum terpenuhi gitu kan. Biasanya terjadi seperti itu kan, sekolah ini kuotanya sudah terpenuhi gitu kan, udah melebihi atau perlu lah yang pendaftarnya. Disitulah yang terbuka ruang itu tadi. Apalagi kan minat siswa-siswi ini kan terkadang ke sekolah favorit ya, kadang-kadang ikut-ikutan teman lah, karena sekolah favorit akhirnya mengupayakan segala cara termasuk dari orang tua mereka ya kan. Karena kan kebanyakan juga sekarang tuh penyebab-penyebab dan juga isu-isu itu juga banyak di kota ya Pak ya. Kalau dari Bu Rida sendiri bagaimana melihatnya Bu, dengan isu-isu terbaru yang sudah mulai marak sekarang, yang mulai dari isu pungli lah, terus juga beli bangku ya kan, sampai jarak dari rumah dan juga sekolah tuh 0 meter ya, saking pengennya masuk sekolah itu ya. Sebenarnya tidak bisa kita pungkiri ya, itulah mungkin realita yang terjadi. Tapi sejauh ini karena saya memang bertugas, dari awal bertugas di Benteng, saya belum ada mungkin mendengar yang seperti itu ya Pak ya, karena ya mungkin ya satu tadi karena jarak sekolah kami kan jauh-jauh ya di Benteng, masih di pedalaman, dan daya tampung masih kadang murid yang kurang ya begitu. Tapi kalau di kota-kota besar dari yang kita lihat seperti di Kota Bengkulu mungkin saja itu terjadi karena jarak sekolah itu kan masih dekat, jadi satu zonasi itu bisa 2 sekolah begitu kan, mungkin saja terjadi gitu kan. Tapi saya mungkin tidak bisa bicara banyak karena saya belum punya pengalaman begitu.
Ada juga kemarin tuh cerita dari salah satu guru dan juga kepala sekolah ya di daerah juga di salah satu kabupaten. Mereka tuh bahkan sampai door to door ke rumah-rumah ya untuk mencari siswa saja di sekolah mereka karena memang aksesnya memang jauh, terus juga tidak beraspal ya kan, dan masih banyak lagi. Kalau Bapak sendiri mengalami hal seperti itu, Pak? Kalau kami di SMP 22 itu sampai hari ini belum mengalami hal seperti Iya. itu sebenarnya. Artinya belum ada pengalaman Iya. seperti itu gitu kan. Tapi bisa saja terjadi seperti yang disampaikan Mbak tadi. Mungkin di sekolah lain terjadi seperti itu. Mungkin tadinya sekolahnya kecil gitu kan, sementara di mungkin jaraknya sama gitu kan. Ada sekolah yang lebih besar, ya otomatis anak itu lebih memilih sekolah yang besar itu. Nah sampai-sampai bisa jadi sekolah ini lama-kelamaan ya ditutup kalau memang tidak ada siswanya. Ya kan? Tapi itu bagian dari usaha dari kawan-kawan kita yang ada di sekolah-sekolah gitu kan untuk mendapatkan siswa gitu. Iya. Tapi emang kalau di daerah Bapak sendiri SMP cuma satu ya, Pak ya? Cuma di sana satu. ya? Cuman SMP kita itulah. Iya, makanya akses untuk SMP cuma di sana Di akhirnya sana. ya. Jadi anak itu kalau dia ini apa? Mau sekolah ya lanjutnya ke sekolah kita. Kecuali dia tidak mau sekolah atau dia mau sekolah orang tua pindah keluar. Berarti perpindahan orang tua kan ikut orang tua. Atau mungkin mau di bidang agama, misalkan masuk MTS atau pesantren, itu hak mereka kan. Nah, ya, kalau mereka mau melanjutkan ke sekolah negeri, boleh dibilang dari input SD yang ada semua masuk ke sekolah kita, 100% lah boleh dibilang seperti itu. Kalau yang sudah gitu kan, nggak tahu ke depan. Jadi memang SD, SMP dan SMA di sana hanya satu sekolah di sana. SMA belum ada. SMA belum ada malah. Belum ada. Oh, berarti Baru mereka batas setelah SMP tamat merantau kebanyakan Baru, ya. baru keluar, mungkin ngekos di luar dan lain sebagainya. Karena ya dulu kita cerita dulu kan sebelum dibangunnya SMP di desa itu ya rata-rata anak itu putus sekolah sebenarnya. Taman SD ya sudah berhenti karena mau ngekos di luar mungkin masih terlalu kecil. Mau diantar sama orang tua dengan akses jalan yang sangat luar biasa itu sangat tidak mungkin gitu kan karena orang tua juga mau mencari kan, mau usaha. Jadi kalau udah tamat SMP ya anak-anak kan sudah cukup besar gitu. Mungkin bawa motor sendiri sudah dipercaya ya sama orang tua gitu. Mungkin dinasihati aja jangan kebut-kebut di jalan seperti itu. Atau mungkin kalau disuruh ngekos atau tinggal di rumah saudara ya juga mungkin sudah bisa dilepas lah seperti itu. Belum lagi biayanya mungkin kan. betul. Biaya anak sekolah untuk keluar itu kan juga susah mungkin. Iya. Kalau dari Bu Rida sendiri ada Bu pengalaman dan juga ceritanya selama menjadi guru di SMP 22 sendiri ya di Benteng? Kalau selama di SMP 22 ini kaitannya dengan PPDB Pendidikan ya. Kalau selama ini sih lancar saja, lancar jaya kami di situ ya. Cuma menerima murid yang dari inputan 1 SD begitu. Tapi bukan berarti kita tidak mengikuti regulasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dari Dinas Pendidikan kita ya. Jadi yang keempat tadi, yang keempat jalur tadi ya dijadikan satu Mbak, itulah. Nah, sesuai dengan daya tampung itu pun masih kurang begitu kan. Jadi siapapun yang mendaftar di sekolah kami dengan kriteria itu ya kami terima begitu kan. Itu saja mungkin. Baik, kita jeda dulu nanti kita bahas lagi ya terkait dengan tema kita yaitu PPDB dan juga permasalahannya. Pemirsa kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.